Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Fuadlan Musdari dari Pendidikan Biologi Rambel 3 Universitas Negeri Semarang. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai praktikum genetika, yaitu simulasi persilangan hukum Mendel 2 atau dihibrid. Adapun tujuan dari praktikum kita yaitu yang pertama, dapat menunjukkan adanya prinsip berpasangan secara bebas. Yang kedua, dapat membuktikan adanya perbandingan fenotip F2 yaitu 9:3:3:1. Dan yang terakhir, dapat menggunakan uji chi-square atau uji chi kuadrat dalam analisis genetika Mendel. Sebelum kita membahas mengenai praktikumnya, alangkah lebih baiknya kita membahas mengenai tinjauan teoretis terlebih dahulu. Nah, setelah kita mempelajari hukum Mendel pertama, timbullah benah di pikiran kita. Apakah pewarisan sifat suatu karakter dipengaruhi oleh karakter lainnya? Untuk itu, Mendel kemudian menyilangkan tanaman ercis berbiji bulat kuning dengan ercis berbiji kisut hijau. Nah, hasil yang didapatkan Mendel yaitu kacang-kacang ercis tersebut menunjukkan pewarisan sifat yang bentuk bijinya tidak dipengaruhi oleh sifat warna biji. Artinya kedua sifat ini tidak mempengaruhi satu sama lainnya. Begitulah lahir hukum Mendel 2 yang menyatakan bahwa pembentukan gamet alel dari gen yang berbeda terpisah secara independen, atau hukum Mendel 2 disebut dengan independent assortment atau pemisahan secara bebas. Nah, berikut adalah hasil yang didapatkan oleh Mendel setelah melakukan persilangan antara tanaman kacang ercis. Jika tanaman kacang ercis berbiji bulat kuning homozigotik dengan alel B besar, B besar, K besar, K besar, disilangkan dengan tanaman ercis berbiji keriput hijau dengan alel B kecil, B kecil, K kecil, K kecil, yang dimana diketahui biji bulat yaitu B besar dominan terhadap biji kisut yaitu B kecil, sedangkan biji kuning yaitu K besar dominan terhadap biji hijau yaitu K kecil. Artinya di sini alel-alel yang dominan adalah B besar dan K besar. Setelah itu dapat dilihat persilangannya sebagai berikut. Nah, langsung saja hasil perbandingan fenotip yang didapatkan oleh Mendel yaitu bulat kuning banding bulat hijau banding keriput kuning banding keriput hijau yaitu 9:3:3:1. Nah, hasil ini akan kita jadikan acuan atau dasar dalam praktikum nanti. Nah, adapun alat dan bahan yang akan kita gunakan dalam praktikum kali ini yaitu yang pertama ada kertas HVS berwarna. Nah, di sini kita akan menggunakan kertas berwarna hijau, biru, kuning, dan warna pink. Nah, warna-warna ini nantinya akan merepresentasikan dari karakter-karakter yang berbeda. Nantinya kertas-kertas ini akan digunakan dalam menentukan alel-alel pada persilangan dihibrid. Kemudian yang kedua ada pena yang digunakan untuk menulis simbol-simbol alel. Kemudian ada wadah. Nah, karena kita tidak mempunyai mangkok, kita menggunakan gelas saja ya. Dan yang terakhir adalah buku pegangan. Buku pegangan ini berupa textbook. Yang saya gunakan adalah buku pegangan dari Suryo dan buku dasar-dasar genetika yang ditulis oleh Anna.
Nah, sekarang kita akan masuk ke hasil dan pembahasannya. Nah, hasil yang didapatkan yaitu fenotip ungu besar didapatkan frekuensinya 150 dan orange besar dengan frekuensinya 56. Kemudian ungu kecil dengan frekuensi 60 dan orange kecil dengan frekuensinya 22. Selanjutnya data-data ini akan kita analisis. Baik, selanjutnya kita akan menganalisis data yang telah kita dapat. Nah, analisis data yang kita lakukan menggunakan rumus chi-square atau chi kuadrat. Ini adalah rumusnya. Rumusnya yaitu sigma FO dikurang FE kuadrat per FE, dimana FO ini merupakan observe atau frekuensi dari hasil pertemuan kita dapat, kemudian FE merupakan expected atau frekuensi dari teori yang sebenarnya. Oke, langsung saja kita masuk. Untuk FO yang fenotip ungu besar itu 150, orange besar 56, ungu kecil 60 dan orange kecil 22. Nah, ini merupakan hasil yang telah kita dapat tadi. Kita lihat ya. Samakan 150, 56, 60 dan 22. Kemudian expected-nya, frekuensi expected atau FE. FE ini kita dapat dari perbandingan yang telah kita gunakan pada hukum Mendel 2. Nah, hukum Mendel 2 perbandingannya itu 9 banding 3 banding 3 banding 1. Nah, apa hubungannya di sini? Hubungannya adalah dengan kita mengetahui perbandingannya, kita dapat mengetahui nilai dari FE-nya berapa. Sebelum kita mencari FE-nya, kita totalkan terlebih dahulu datanya. Data FO ini 150 ditambah 56 ditambah 62 ditambah 22. Nah, total yang didapat yaitu 288. Total ini bisa dijadikan acuan untuk analisis data FE-nya. Selanjutnya itu rumusnya seperti ini, 9 bagi 16 dikali 288. Nah, 9 itu apanya? 9 itu merupakan perbandingan dari fenotip ungu besar. Perbandingan tadi kan 9 banding 3 banding 3 banding 1. Nah, ungu besar dia kan fenotip yang pertama. Berarti kita pakai 9 per 16. 16 didapat dari 9 tambah 3 tambah 3 tambah 1. Jadi hasilnya adalah 16. Berarti 9 per 16 dikali 288. 288 tadi ininya ya, totalnya. Nah, hasilnya adalah didapat FE ungu besar itu 162. Seperti itu. Selanjutnya sama seperti rumus tadi, kita masukkan 54, 54 dan 18. Oke, selanjutnya FE-nya kita dapat. Selanjutnya kita kurangkan FO dengan kurang FE. Ini hasilnya. Setelah itu kita kuadratkan dan kita bagi dengan FE lagi. Nah, kemudian setelah dapat hasil akhirnya, kita jumlahkan untuk mencari sigmanya. Jadi sigma FO dikurang FE kuadrat per FE adalah ini, 2,27. Ingat ya, di sini adalah nilai X kuadrat hitungnya. Oke, sekarang kita lanjut ke mencari nilai T tabelnya atau X kuadrat tabelnya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa yang kita gunakan di sini adalah nilai alfa 0,05. Oke, itu kita ketahui dulu. Selanjutnya kita cari dB-nya atau daya bedanya. dB di sini rumusnya adalah jumlah fenotip dikurang dengan 1. Jumlah fenotipnya berapa? Ada 4 kan? 1, 2, 3, 4. Ya, jadi 4 dikurang 1 sama dengan 3. Nah, dB-nya 3. Di sini ya. Kemudian alfa yang kita ketahui tadi adalah 0,05. Berarti kita lihat di tabel chi-square kuadrat ini di samping ini.
Nah, dB-nya tadi 3 dan alfanya adalah 0,05. Berarti didapat T-tabelnya berapa? Ya, 7,815 atau bisa dibulatkan dengan 7,82. Seperti itu. Ya, kita langsung masuk ke pembahasannya. Kemudian H0 tidak ada perbedaan yang signifikan antara praktikum dengan teori. Kenapa seperti itu? Karena x kuadrat hitung lebih kecil sama dengan x kuadrat T tabel. Artinya T hitung yang tadi kita cari itu 2,27 itu lebih kecil sama dengan T tabel 7,82, dimana pada aturan chi-square dikatakan bahwa apabila T hitung lebih kecil sama dengan T tabel, maka hasil yang didapatkan adalah tidak ada nilai perbandingan yang signifikan. Artinya dapat dikatakan di sini H0 tidak ada perbandingan yang signifikan antara praktikum dengan teorinya. Artinya nilai dari praktikum yang kita dapatkan tadi yang ini sesuai dengan hukum Mendel 2, seperti itu. Ya, baik, kita masuk ke kesimpulannya. Kesimpulan yang didapat dari praktikum kali ini yaitu yang pertama, terdapat prinsip berpasangan secara bebas pada hukum Mendel 2. Kemudian yang kedua, perbandingan fenotip F2 pada pola persilangan di hibrid adalah 9:3:3:1. Dan setelah dianalisis, maka hasil praktikum yang dilakukan sesuai dengan hukum Mendel 2. Ya, baik, terima kasih rekan-rekan semua sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe ya. Oh ya, kalau ada pertanyaan silahkan di komen. Terima kasih.